Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di program SWB Saatnya Wanita Berbicara Spesialis Gizi. Ya, kali ini bersama saya Ida Aisyah dan ada narasumber tentu saja yang sudah hadir di studio MTA TV. Ada Mbak Aulia Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Ida juga. Iya, amin. Meskipun ini ya mungkin cuaca di beberapa hari terakhir ini ya sering hujan kalau sore. Siangnya panas banget. Banyak mungkin yang sore-sore banyak kehujanan gitu ya mungkin. Banyak yang flu kayaknya ya. Iya, banyak yang tumbang. Kehujanan, betul. Iya, kalau dari segi gizi begitu sebetulnya apa sih yang mungkin bisa kita lebih banyak konsumsi untuk ya menguatkan imun kita gitu. Betul, karena kita hanya butuh ketahanan ya. Flu itu tidak ada obatnya. Nah itu. Dia hanya butuh istirahat. Dan doping vitamin C yang tinggi. Kalau bisa dari makanan yang asli, artinya bukan bentuk preparat atau tablet. Tapi kalau nggak bisa ya dari aneka makanan yang kaldu, yang apa itu Mbak, apa namanya? Kuah-kuah panas gitu ya? Kuah-kuah hangat, panas. Sebaiknya hindari dulu yang dingin. Jadi sebetulnya nggak ada koneksi antara es dengan pilek, tetapi itu tergantung dari stamina masing-masing orang. Baik, nah ini ya semoga termasuk kan kita hari ini membahas tentang kehamilan. Persiapan kehamilan ya. Nah mungkin juga ada ini aja. juga ya, ada pengaruhnya juga karena kadang kan problem orang yang sedang hamil tuh banyak begitu ya. Mungkin ada yang susah makan, ditambah lagi ini kondisi ini kan agak-agak dingin juga gitu ya. Ini betul. Bagi orang yang apa ya, sedang mengandung mual itu tambah parah ya. Rekasa. Aduh, iya benar. Ya seperti itu. Tapi mungkin kita langsung aja ya untuk melanjutkan yang kemarin. Ada 13 nutrisi kehamilan. Nah, mungkin bisa direview sedikit yang sudah disampaikan dan nanti melanjutkan. Kemarin kan selain kita harus cek kehamilan, kita ternyata juga harus mencukupi asupan nutrisi kita. Terutama yang nomor 1 adalah karbohidrat. Karena seorang wanita hamil atau ibu, calon ibu, itu makan sekaligus untuk 2 orang. Satu ibunya, kedua adalah calon babynya yang sedang dikandung. Nah kalau babynya 1, konsumsi untuk 1. Tapi kalau babynya 2, ya otomatis tambah 2 tambah 1. Kalau kembarnya 5, ya berarti 5 tambah 1. Ingat, tambahkan sejumlah bayi yang kita kandung. Berarti ini apakah ini ya nanti berasanya bisa sangat penuh ya ini lambungnya. Makanya itu ada strategi kita harus makannya itu porsinya kecil-kecil, tapi sering. Makan yang tinggi kalori. Makan yang tinggi protein. Tinggi kalori itu dalam arti meskipun secara penampakan ini sedikit makanannya, tapi dia asupan kalorinya bisa banyak. Misalnya kita ngemilnya bisa agak berat ya, biskuit. Aneka umbi-umbian, jagung, kentang, roti itu bisa lebih bagus. Tapi untuk mereka yang sedang diet kan kadang-kadang suruh ngurangi kalori. Dia justru banyak makan buah, makan sayuran gitu. Kebalikannya nah, buah hamil banyak aja, bagus nanti untuk anak. Nah, cuman ada juga ibu hamil yang ini ya, ketika terutama ya di awal kehamilan atau mungkin juga bahkan sampai pertengahan itu memang belum bisa makan secara normal. Aduh susah itu Mbak, itu minimal gimana itu ya? Trimester pertama, kan kita bagi menjadi 3 trimester, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga gitu ya. Trimester pertama sampai bulan ketiga itu biasanya ada pengaruh hormonal yang cukup tinggi. Dan ini menyebabkan stimulasi untuk refleks muntah, regurgitasi itu tinggi sekali. Bisa diatasi dengan makan sedikit. Minum yang asam-asam agak saya katakan kalau tidak ada gangguan lambung boleh, tapi kalau ada gangguan lambung ini biasanya akan makin parah. Makannya makin parah gangguan lambungnya ya. Kasihan ya. Terus nanti setelah bulan kedua, ketiga itu bisa makin parah, harusnya ada penambahan berat badan, tapi bisa terjadi justru penurunan berat badan. Jangan takut, itu normal. Nah, nanti bulan kedua, mulai bulan keempat, 5, 6, ini kemungkinan besar dia akan mulai ada penyesuaian. Pelan-pelan, sampai bulan kelima ini nafsu makan biasanya sudah mulai
bagus. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan janinnya semakin besar, jadi juga nggak bisa makan banyak ya. Meskipun itu sudah bawanya 7 biasanya sudah kedesek. Satu, dia mendesak urin, jadi ibu itu kandung kemih sehingga ibu itu banyak buang air kecil. Kemudian ketika dia itu masuk bulan ke-7, itu anak juga sudah mulai besar, makan tempat di sini. Ibu makannya harus sedikit-sedikit tapi sering. Biar nggak penuh banget rasanya. Tetap hindari gula ya. Oh gitu ya. Misalnya minum-minum yang manis-manis, saya katakan karbohidrat boleh tinggi tapi jangan yang gula sederhana. Gula pasir, gula merah, gula jawa, gula aren. Itu jangan? Sebaiknya jangan dulu. Seminimal mungkin gitu ya. Nah, apa saja yang kemarin yang kita lihat itu ada karbohidrat, kecukupannya bagaimana, asupannya seperti apa. Nah, ibu hamil ketika usianya antara 18, 19 sampai 29 tahun itu ada penambahan sekitar 385 gram karbohidrat ya di dalam makanannya. Kemudian juga untuk ibu hamil di usia 30 sampai 49 tahun itu asupan karbohidratnya lebih sedikit daripada ketika kita lebih muda. Kemudian nasi merah lebih dianjurkan, roti gandum, kemudian juga kentang ini lebih baik daripada kita konsumsi nasi putih ya, roti putih. Ini juga boleh, tapi sebaiknya dikurangi. Nah, selain karbohidrat, kita asupan yang lain juga kita butuhkan. Proteinnya bagaimana? Proteinnya kualitas yang bagus ya ibu-ibu ya. Sebaiknya protein hewani itu lebih kita utamakan. Kemudian protein hewani itu apa saja? Susu, daging, telur, keju, hasil olahnya ya. Ini merupakan sumber protein, fungsinya untuk kecerdasan anak yang dilahirkan nanti. Dia menambah jumlah sel otak yang akan dimiliki oleh anak kita. Kemudian juga asupan protein yang mencukupi ini akan membantu proses tumbuh kembang janin yang optimal. Biasanya dia akan berkembang sesuai dengan usianya nanti. Nah, angka kecukupan gizi yang dianjurkan, AKG, untuk ibu hamil ini disarankan mengkonsumsi protein sebanyak 61 sampai 90 gram per hari. Itu kira-kira seberapa besar ya? Ya, itu kalau pagi, biasanya kita pagi normal ya, protein hewani pagi, siang, sore sepotong daging, sepotong tempe atau tahu. Satu hari ya, 1, 2, 3, tambahkan lagi. Jadi di antara 3 kali kita makan, ada ekstra tambahan tadi. Jadi misalnya kalau sehari minimal, itu harus ada tambahan 1 butir telur. Itu adalah protein yang paling mudah untuk hitungan paling gampang. Juga punya balita ibu-ibu itu untuk mencegah bayi kekurangan gizi, usahakan bayi diberikan segelas susu dan 1 butir telur. Rebus boleh setiap hari. Setiap hari. Bagusnya mungkin waktunya pagi. Oh boleh lah, mau pagi, siang, sore. Telurnya mau didadar, mau direbus, anak-anak kan suka-suka aja. Ya. Tapi tolong hindari kebanyakan goreng ya. Minyak itu kita hindari, walaupun boleh kita pakai mentega sedikit. Ya, karena kita juga menghindari banyak gorengan. Kemudian selain protein, tadi kita juga perlu perhatikan asupan serat. Ya, serat ya. Serat untuk ibu hamil, serat karena apa? Pada ibu hamil ini juga bisa terjadi kesulitan untuk buang air besar, terjadi konstipasi. Untuk itu diperlukan konsumsi banyak serat. Biar apa? Biar mudah proses BAB-nya ya. Karena nanti kalau susah BAB itu memicu terjadinya ambeien juga. Pada ibu hamil, ini banyak sekali kasusnya terjadi ambeien karena kehamilan. Kalau minum yang banyak ya, air cairan itu harus banyak supaya konsistensi feses atau kotoran itu menjadi lembek dan mudah untuk dikeluarkan. Seratnya juga harus cukup supaya mudah memberi volume kepada proses fermentasi yang ada di dalam usus besar. Contohnya apa nih kalau untuk seratnya? Wah itu sayur. Sayur, buah-buahan yang banyak serat. Sayur bisa bayam, bisa kangkung, bisa kenikir ya, sawi, boleh. Kacang panjang. Kacang panjang, buncis, wortel, toge ya. Untuk sayur-sayuran, nah buah-buahannya kita juga bisa dapatkan dari yang banyak serat, itu pisang, papaya. Pisang bukannya malah mempersulit BAB ya? Kalau kebanyakan Mbak, kebanyakan dia justru memberi volume supaya dia mudah proses
BAB-nya. Ya pisang jangan banyak-banyak. Satu itu aja sudah besar ya, 100 sampai 150 gram. Satu butir pisang Ambon misalnya ya. Kalau pisang emas yang kecil-kecil itu 2 atau 3 biji. Enggak 5 ya. Kebanyakan kecil, dan itu kita waspada manis. Nah ini hati-hati ya. Kalau yang normal nggak apa-apa, tapi kalau yang ada bakat DM, pisang emas ini dilarang. Untuk orang yang DM hanya boleh makan pisang kepok yang dikukus. Pisang raja nggak boleh, pisang Ambon nggak boleh gitu ya. Baiknya kita hindari. Nah itu untuk konsumsi serat ya, ibu-ibu. Bisa didapatkan dari sayuran, dari buah. Nah ini ada cara untuk bisa makan serat tapi tidak perlu terlalu capek. Di jus. Oh iya. Kan itu habisnya banyak ya. Di jus jangan banyak-banyak airnya. Jangan ditambahin air, kalau perlu dia betul-betul smoothies ya dari buah yang udah kita dinginkan kemudian kita blend. Jadinya nanti kental banget ya smoothies. Dan tanpa pakai gula. Bener. Nggak pakai gula tapi saya pakai susu kental manis, Mbak. Nah, itu lebih nggak boleh lagi. Biarkan dia plain. Kalau buah itu asli, buahnya sendiri dijamin manis. Sirsak aja juga. Apalagi baru ambil dari pohon ya. Matang wet ya. Itu proses ininya bagus ya. Jadi dia matang, masak, bisa kita konsumsi, menghasilkan buah yang lebih segar dan Tapi enak. itu buah ya, kalau untuk sayur apakah juga aman? Misalnya mentah di jus gitu? Aman, aman. Kecuali yang dia banyak memicu terjadinya kembung. Ada loh sayuran yang memicu kembung, misalnya nangka muda. Oh iya. Itu memicu kembung. Kobis juga ya. Sawi, kobis. Kalau toge itu di blending saja ibu-ibu. Ibu merebus air, mendidih, masukkan toge, ya itu langsung angkat. Hanya dimasukkan dalam air mendidih, langsung angkat, apinya dimatikan. Jangan direbus. Jadi dimasukkan masukkan langsung dimatikan dan langsung disaring, diangkat. Kalau pengen lebih crunchy lagi, masukkan ke dalam air es. Habis itu ya bisa disaring, langsung masukkan ke dalam mangkok yang berisi air es. Nanti kita akan satu warna cantik, yang kedua lebih keres-keres ya. Itu lebih segar. Betul. Misalnya mau ditambah itu sambal pecel, bisa. Mau ditambah sambal bawang aja, boleh. Atau mau lebih sehat ditambahkan saus lemon. Dan garam masala, misalnya garamnya garam India itu loh yang orange itu mungkin lebih sehat ya, karena sekarang kita kan juga agak mewaspadai penambahan yodium gitu. Yodium itu memberikan aroma seperti kita obat merah itu, obat betadine atau apa itu ada aroma kurang enak ya. Nah itu adalah kalau misalnya garam itu namanya senyawa unsur kalium jodida, KJO3. Itu yang dianjurkan. Jadi kalau kita untuk mencegah penyakit gondok harus konsumsi garam yang mengandung KJO3. Nah itu nggak boleh terlalu banyak, karena garam ini sekarang juga menjadi penyakit pemicu hipertensi di Indonesia yang cukup tinggi. Ya, ini setelah itu jantung pembunuh nomor 1 di Indonesia, hipertensi, kemudian juga ada penyakit gula darah atau yang dikenal dengan DM. Nah DM ini pun juga bisa terjadi pada ibu yang sedang mengandung. Jadi ibu mohon perhatikan minumnya. Saya kan makan harus untuk 2 porsi ya, tapi jangan banyak gula. Jangan banyak gula, sirup, apalagi sekarang kan banyak mukbang minum-minum es yang porsinya gede. 1 baskom gitu ya. Padahal yang berlebihan itu tetap tidak baik. Jadi makan secukupnya lah, katakan makan cukup untuk 1 perut aja, jangan terlalu banyak, nanti efeknya nggak bagus untuk kesehatan. Apalagi ini ibu sedang mengandung ya. Jadi kita dibiasakan sabar, anak kita dididik untuk sabar juga, makannya pelan-pelan, mengerim hawa nafsu gitu ya. Betul, salah satu bagian dari pengendalian, nggak mumpung hamil, mumpung kepengen. Jangan gitu. Nanti takutnya kebiasaan ya. Faktor psikis dari ibu ini nyetrum ke anaknya. Biasanya apa yang terjadi pada ibu akan terjadi juga pada anak ketika dilahirkan. Ibunya misalnya jadi sensitif, mudah nangis dan lain sebagainya, anaknya akan begitu. Ibunya mudah marah, anaknya juga akan begitu. Nah kita latih pelan-pelan dengan biasa sabar, tapi tetap kita mengacu bahwa gizi kita harus terpenuhi dan tercukupi. Serat, karbohidrat, lemak. Nah lemaknya usahakan ibu-ibu bukan lemak yang jenuh seperti santan, jeroan, gorengan. Ini kita hindari. Itu lemak jenuh.
Ya. Terus yang apa nih yang bagus? Yang bagus yang memang itu sudah ada di dalam buah itu, paling bagus itu alpukat ya. Oh ya. Alpukat dimakan plain begitu saja, setiap bangun tidur tidak perlu ditambah apapun, bagus. Setiap bangun tidur ya? Setiap bangun tidur. Ini paling cocok untuk mereka yang mengalami kolesterol tinggi. Oh. Ini obat. Justru malah alpukat ya? Iya, justru alpukat karena dia lemaknya lemak yang tidak jahat. Bagus, dan itu dikonsumsi tanpa apapun. Yeah. Ibu hamil juga akan bagus ya, karena ini lemaknya lemak yang bagus. Lemaknya lemak yang dari buah itu saja secara langsung, jangan dengan penambahan atau daging itu pasti mengandung lemak ya. Yeah. Atau daging di dalam ikan. Nah, ibu-ibu kalau konsumsi ikan salem itu kan kayak berminyak begitu ya. Itu malah ikan yang bagus karena itu mengandung asam lemak omega 3 dan 6. Ini fungsinya untuk kesehatan jantung. Nah, untuk ibu yang sedang mengandung ini juga sangat memerlukan asam folat untuk kecerdasan anak, penglihatan anak. Kemudian juga untuk kesehatan jantung tadi diperlukan banyak asam folat yang banyak terdapat di dalam hasil laut. Ya, itu jadi kalau untuk pengolahannya supaya lemaknya juga semaksimalnya ya, bisa tetap diserap gitu. Tim aja, dikukus ya, jangan digoreng. Oh ya, itu nanti kalau dikukus bukannya ini ya, minyaknya keluar kemudian netes. Makanya dipepes. Oh iya. Ditampung pakai daun pirek atau piring kaca yang tahan panas, tidak pecah ketika dikukus, atau rantang email. Kita tata di sana, dialasi aneka bumbu, misalnya tambahkan jahe, bawang putih, salam, lengkuas, daun bawang, daun pisangnya kita alaskan, nanti ditutup. Itu nanti jadi semacam pepes ya. Jadi ini lebih bagus. Ya sebetulnya kan ikan pindang yang kita beli, ikan salem itu kan juga tekniknya dikukus ya. Tapi belum berbumbu mungkin ya. Belum pakai itu Mbak, udah pakai garam. Tapi ingat Bu Ibu, jangan terlalu banyak. Kalau untuk sendiri bumbunya jangan banyak-banyak. Baik ya. Nanti disambung di sesi yang kedua. Yang 6 zat gizi berikutnya ya Pak ya. Baik. Dan pemirsa tetap bersama kami di program SWB, Saatnya Wanita Berbicara, spesial gizi. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di SWB, Saatnya Wanita Berbicara, spesial gizi. Kita masih berbincang tentang 13 nutrisi kehamilan. Kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya, silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kita tentu saja masih bersama Mbak Aulia Idris ya, di studio kali ini. Nah, tadi terakhir bahas tentang apa tadi, serat ya? Sudah serat. Nah, kita hari ini akan lanjutkan dengan, kalau tadi zat besi kemarin kita sudah bahas ya, folat tadi kita sudah bahas. Nah, kalsium sekarang. Nah, kalsium untuk masa kehamilan itu fungsinya apa? Nah, sebetulnya kalau untuk kalsium di masa kehamilan ini menunjang pertumbuhan tulang gigi geligi pada bayi ya. Nah, gigi kemudian juga formasi tulang belulang dari anak ini nanti ini ditopang dari konsumsi kalsium. Nah, kalsium ini bisa dari cadangan di tubuh ibu, bisa dari penambahan preparat atau konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Biasanya ketika hamil, jika kebutuhan kalsium ini tidak terpenuhi dari intake makanannya, maka akan mengambil dari cadangan kalsium dari ibu yang mengandung. Ibu-ibu yang mengandung itu sering mengalami keluhan tulangnya sakit, giginya sakit, pegel banget dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah pengambilan cadangan kalsium di dalam tubuh ibu untuk pertumbuhan janinnya. Kan kasihan ya, jadi ibunya aduh sakit gigi atau apa. Itu bukan namanya bawaan lahir, bukan. Itu adalah kondisi di mana cadangan kalsium di dalam tubuh ibu dimobilitaskan untuk kepentingan pembuatan persiapan tulang belulang pada janinnya. Nah, supaya tidak diambil,
minum susu untuk ibunya dan makan makanan yang banyak mengandung kalsium, contoh ikan atau ayam atau apa saja yang dimakan sama tulangnya, aneka presto, ikan teri, kemudian sumber kalsium yang lain dari laut, misalnya rumput laut, ikan teri, kemudian juga tulang-tulang dari ikan laut seperti kita konsumsi kerang, aneka seafood itu bagus untuk janin ya. Takutnya ibunya ini ada sesuatu yang melarang untuk konsumsi seafood. Iya, kan. Ini harus kita konsultasi dengan dokter. Ya. Bukan mitos ya kalau orang katakan, oh jangan makan ikan laut nanti bayinya amis gitu. Enggak. Itu adalah gugon Tuhan yang tidak ilmiah, sebaiknya kita hindari. Yang ada justru anak jadi pinter, terutama konsumsi ikan laut karena di dalam sumber laut ini ada sumber yodium, ya, asam lemaknya juga komplit. Nah ini nanti kita juga akan sampai ke bahasan asam lemak, kemudian omega 3 dan 6 ya. Kita ke paling bawah ini juga mumpung sekalian terkait dengan konsumsi laut tadi. Nah asam lemak omega 3 dan 6 tadi yang saya sampaikan banyak terdapat di dalam ikan kembung yang kita kenal di sini ya. Ikan tuna, ikan tenggiri, ikan-ikan terutama dari laut, ya, dari laut. Jadi kalau ikan tawar tidak bergizi juga, tapi ini lebih bagus kalau kita dari laut karena sumber mineralnya juga lebih banyak. Baik. Kemudian ada lagi dari penambahan zat gizi selain tadi ada vitamin D. Vitamin D itu untuk apa? Sama untuk tulang. Ibu-ibu banyak berjemur. Provitamin D itu terdapat di bawah kulit kita. Jadi supaya dia bisa diubah dari calon vitamin D menjadi vitamin D, itu caranya dengan cara dibakar sinar matahari. Ibu-ibu jangan takut DD sebelum jam 10. Oh, ya. Ya, itu berjemur. Kalau untuk berjemurnya apakah harus dibuka atau ya, sebaiknya ini harus terpapar sinar matahari secara langsung. Ya. Ini kan terhambat ya kalau kita pakai baju gitu ya. Jadi tapi usahakan meskipun agak nyerap-nyerap juga sih sebetulnya ya. Tapi kurang maksimal ya. Mesti bajunya yang saringan tahu. Terus mungkin atau apa bisa kita pokoknya apa ibu sambil berkebun atau sambil ke halaman, nyapu-nyapu halaman dan sebagainya. Ini manfaatnya adalah mendapatkan manfaat sinar matahari sebelum jam 10 pagi. Iya. Baik. Kemudian ada vitamin D, lanjut lagi dengan vitamin C. Kalau vitamin C mudah ya karena ini sering kita bahas. Ya, vitamin C ini menjaga tulang ibu selalu sehat. Kita juga akan selalu vitamin C membuat kita juga menjadi lebih imun, tahan, tidak mudah sakit, terutama di musim hujan ini. Siapapun usahakan vitamin C-nya cukup biar kita nggak mudah sakit. Di mana kita dapat vitamin C paling banyak adalah buah-buahan yang mengandung asam askorbat atau vitamin C. Itu jeruk yang kecut ya. Jeruk, lemon, mangga, kiwi, melon, ada stroberi, bisa juga sayuran, brokoli, tomat, kemudian juga kentang. Ini tinggi kandungan vitamin C, paprika dan lain sebagainya. Baik. Ini kita coba jawab pertanyaan terlebih dahulu. Oh, ada pertanyaan. Ya? Baik, ada pertanyaan ya tentang kehamilan. Jadi dari Ibu Siti yang ada di Karanganyar, ini sedang hamil, usia saya 38 tahun, usia kehamilan 2 bulan. Ini kehamilan yang ketiga. Nah, ini permasalahannya ini terus-menerus meludah begitu ya. Jadi di dalam mulut ini selalu keluar air liur. Jadi tidak ada waktu untuk bicara, susah sekali tidur. Mohon apa yang bisa saya lakukan biar tidak meludah terus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk wanita hamil apakah boleh meminum minuman sejenis karbonasi ya? Nah, soda gitu ya? Soda-soda itu apakah boleh? Kemudian susu apa yang baik untuk ibu hamil? Oh iya, baik, paling bawah susu. Ibu selamat atas kehamilannya ya, mudah-mudahan sehat selamat sampai nanti saat persalinan tiba. Susu apa yang boleh diminum ibu hamil? Semua susu Bu, susu yang mengandung protein, kalsium tinggi ini boleh. Tapi usahakan tanpa penambahan gula ya Bu ya. Kemudian juga usahakan susu bisa diselang-seling kalau saya enek atau apa, bisa disiasati. Gimana caranya makan susu nggak terasa? Masukkan ke dalam sop, jadi stop makaroni. Dimasukkan ke dalam kroket, di dalam adonan puding dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara menyiasati bisa konsumsi susu
dalam aneka bentuk tapi tidak memicu mual. Tadi kan Ibu merasa meludah. Kalau meludah terus itu sebetulnya itu secara psikologis ya. Kondisi seseorang yang terjadi itu mungkin ada faktor apa, sugesti apa, karena pada hamil itu ada rasa Mbak, secara kecemasan mungkin ya, secara kecemasan selalu ada. Kemudian juga hormonal, kita dipengaruhi itu, makanya ada terpicu ingin muntah dan sebagainya. Itu nanti bisa dikonsulkan sama dokter untuk mengatasi masalah muntah dan lain sebagainya. Selama tidak mengganggu, nggak apa-apa. Jadi nggak banyak bicara, malah alhamdulillah. Tapi kalau mual terus, usahakan Ibu minum. Atau ngemut permen yang low kalori, ada menstimulir mulut, atau bikin infus water dari daun mint ditambah lemon. Itu mungkin menyiasati kondisi tak nyaman yang ada di mulut kita. Jadi sensasi untuk meludah itu bisa berkurang. Kemudian apalagi tadi Mbak yang di tengah? Ya, untuk apakah boleh minum minuman bersoda? Bersoda ya? Jangan Bu, banyak ini ya. Untuk orang sehat aja tidak dianjurkan itu. Gulanya tinggi sekali. Yang kedua juga seolah-olah itu seger ya. Tapi itu ada senyawa yang kurang bagus untuk kesehatan manusia. Jadi Ibu sebaiknya kalau kepengen seger itu tadi tipsnya. Air, peresan lemon, kasih daun mint. Daun mintnya tanam sendiri aja Bu, pakai pot. Nah itu nanti insya Allah bisa menstimulir rasa nek dan juga bisa menimbulkan rasa nyaman, lebih nyaman daripada Ibu konsumsi aneka soda. Satu soda itu tadi pasti manis, gulanya tidak baik. Yang kedua juga memicu ini loh Bu ya, poliuri, banyak pipis nanti. Selamat menikmati kehamilannya, sehat selamat sampai nanti persalinan tiba ya Bu ya. Amin. Baik, jadi untuk Ibu Siti di Karanganyar, ini ada pertanyaan berikutnya, tidak terkait kehamilan, dari Bapak Asep yang ada di Bandungan, Semarang. Oh iya, Pak Asep. Ya, ini Pak Asep ini pekerjaannya sebagai penjahit, terkadang susah BAB, saya kurang olahraga. Terus akhir-akhir ini tiap pagi sebelum makan, saya rutin minum air putih campur jeruk lemon ditambah 2 sendok madu. Itu baik atau ada efek sampingnya buat kesehatan? Untuk Ibu Aulia mohon nasihat dan sarannya. Terima kasih Pak Asep. Wah, jahitannya pasti keren ya. Sibuk jahit terus. Menjahit ini banyak duduk ya. Menjahit itu kan aktivitasnya duduk dan benar kalau tidak olahraga. Karena yang olahraga itu kaki. Ya, mata konsentrasi. Kakinya pun cuma satu ya, itu pakai kalau pakai dinamo, dinamo. Iya. Ini Pak Asep, karena Bapak aktivitasnya lebih banyak diam ya pada satu gerakan di tempat, ini memicu juga gerakan usus menjadi lambat. Ya, sehingga menjadi kesulitan untuk proses BAB. Untuk itu Bapak konsumsi air putihnya harus banyak. Tambahkan sayur, buah, Bandungan banyak Pak, murah lagi. Dibikin jus bisa lebih banyak. Kayak tawang mangu di sini ya, banyak sayur. Betul. Nanti Bapak bisa mengatasi susah BAB-nya di sana. Nah, kalau pagi konsumsi lemon selama tidak ada gangguan lambung dan lain sebagainya, nggak apa-apa, anget. Dicampur madu tidak masalah. Dicampur madu nggak apa-apa, tapi usahakan madu yang asli ya Pak ya. Saya takutnya sekarang madu itu adalah gula. Iya, banyak yang seperti itu. Bukannya makin bagus, tapi untuk orang yang menderita diabetes bahaya, kasihan kan. Untuk yang bisnis usaha ini, kasihanilah orang yang harus meminum ini ya. Harusnya dia berharap sembuh, tapi dia jadi sakit karena penambahan gula. Gula itu memang dihindari. Jadi madu yang asli mahal nggak apa-apa, tapi harus asli. Artinya tidak ada campuran gula di sana. Pak Asep, mudah-mudahan selalu sehat. Konsumsi air putih yang banyak, sayur dan buah untuk ngemil yang banyak. Walaupun sebentar sempatkan sekedar olahraga ngelemesin kaki Pak. Keliling, jalan, maju, mundur, keliling. Pokoknya istiqomah, sehari 15 menit aja. Rutin. Jangan sekali-kali, kalau olahraga itu sifatnya rutin. 15 menit nggak apa-apa, setiap hari hanya sekedar keliling, nanti mulai aktivitas lagi. Kemudian juga ini, saya sarankan karena pandangan mata jaraknya kan dekat ya, ini bahaya. Jadi, berhenti-berhenti seperti mungkin Mbak Ida juga fokus ke layar komputer terlalu dekat. Usahakan pengaruh radiasi. Kita melihat jarak jauh yang warnanya hijau. Ya, jadi beberapa tiap menit berapa atau jam? 2 jam. Stop, lihat yang jauh. yang jauh gitu.
Itu senam jarak mata ya. Kemudian kalau bisa ada yang hijau-hijau, lebih enak kita lihat sawah, lihat daun atau apa. Itu lebih menyejukkan mata kita dan lebih menyehatkan ya, karena tuntutan profesi ya, kita nggak bisa menghindari kayak Pak Asep terus nggak jahit kan nggak mungkin. Ya udah begitu aja Pak, habis jahit istirahat sebentar, mata ini juga perlu dilatih olahraganya sambil stretching, melemaskan tangan, kaki, jalan aja sedikit. Mudah-mudahan sudah nggak ada keluhan susah BAB ya Pak ya. Karena kadang kalau sudah duduk enak itu kadang kan sudah ini ya, mager gitu ya. Susah, mau pindah posisi aja juga sudah males. Mau ambil minum aja diambilin. Apalagi udah disediakan ya, sama ibu-ibunya udah disiapin semua, maem di situ, ini di situ. Wah, Bapak bisa ini ya, apa namanya tadi, selain banyak itu camilannya usahakan buah aja. Nanti untuk memudahkan buang air besar, minum yang banyak supaya kita memudahkan proses BAB. Kangkung atau buah nanas gitu ya, tinggi serat, pepaya, pisang, airnya harus cukup. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk Pak Asep. Jadi ngemilnya jangan gorengan, meskipun kalau sana kan agak sana dingin. Tahu Bandungan. Ya itu kan, sana kan dingin Susu enak kan, kayak gitu. Nggak boleh. Oh, tahu Bandungan boleh dikukus. Dikukus, tambah jamur, bawang putih, kasih jahe, bawang putih. Tuh, itu Pak jadikan Asep, ya. camilan. Pak Asep udah kalau udah selesai masaknya laporan Pak Asep. Nanti kita perlu menguji ke Ibu sana Mbak Asep Ida. ya. Iya Pak Asep, sehat selalu. Itu ya untuk Bapak Asep. Baik, kita lanjutkan ini Mbak Aulia ya. Yang tadi terakhir apa nih? Kita sudah sampai asam lemak omega 3, vitamin C. Sekarang yodium. Nah, yodium ini kan terjadi pada banyak terdapat di dalam garam yang ditambah dengan yodium, ya, atau bahan makanan yang memang mengandung yodium secara alami. Nah, yodium ini sebenarnya diperlukan untuk apa? Ini diperlukan untuk kecerdasan otak, kemudian juga untuk sistem saraf bayi. Tujuannya apa juga? Yodium ini juga akan mencegah terjadinya keguguran atau bayi lahir rendah, ya, BBLR, ya. Atau bisa juga terjadinya bayi lahir mati. Ini juga bisa terjadi pada kasus kekurangan yodium. Nah, yodium ini merupakan nutrisi bagi ibu hamil yang juga penting untuk mencegah pertumbuhan anak pendek atau stunting ya. Tinggi badannya di bawah rata-rata. Kemudian juga cacat mental atau retardasi mental dan juga gangguan pendengaran atau tuli pada bayi. Ini dipicu dari kekurangan yodium. Nah, ibu-ibu yang kekurangan yodium ini ditandai dengan penyakit goitrogonik atau penyakit gondok. Lehernya gede itu loh Mbak, yang kelihatan besar. Nah, itu gondok. Itu kalau ibunya hamil ini bisa memicu terjadinya anak-anak dengan kondisi yang seperti ini tadi. Nah, ini dikonsultasikan nanti dengan dokter apakah perlu adanya penambahan yodium dan lain sebagainya, ya. Dalam bentuk preparat atau minimal kita harus menambahkan itu dalam bentuk kalium iodida, penambahan dari makanan yang mengandung garam yang sudah diberikan yodium. Nah, itu sekilas tentang kebutuhan gizi pada wanita hamil. Ya, ini juga untuk membantu perkembangan otak bayi. Ini zinc atau seng. Ya, seng ini sama dengan zinc ya? Zinc, ya. Z-I-N-C. Biasanya ini terdapat di dalam ini Mbak, apa namanya? Zinc ini kerang. Kerang ini bagus ini untuk kesehatan untuk manusia, kita butuhkan. Protein, mineral ini akan dibutuhkan manusia dalam jumlah yang sedikit, kebanyakan bikin sakit, kekurangan juga bikin sakit, tapi syaratnya harus ada. Nah, zinc bisa kita temukan untuk membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh baru dan membentuk serta menghasilkan energi. Selain itu, zinc juga didapatkan dari sumber makanan seperti daging merah, kepiting ya, hasil laut, yogurt, kemudian sereal. Ada juga di dalam gandum dan lain sebagainya. Nah, ini hasil laut mudah kita dapat, sekarang banyak di Solo sudah ada pasar ikan ya, seger-seger juga, ada kepiting, ada udang, ada kerang. Tapi syaratnya ibunya harus sehat. Kalau pada ibu-ibu yang sudah ada bakat kolesterol, yang ini harus kita hindari. Tapi nanti babynya kalau udah mulai gede, mulai bisa makan, kita bisa tambahkan itu sayurannya, sayurannya ditambah dengan aneka udang, kepiting boleh. Baik. Nah, ini Mbak Aulia ya, kan kadang kalau hamil ya, karena tadi untuk yang hamilnya bermasalah dalam arti dia jadi susah makan,
itu kan makanan yang biasa dia makan sehari-hari itu jadi nggak doyan, dia pengen cari alternatif makanan lain, kadang suka yang aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh gimana misalnya? Yang jarang dimakan, kayak mungkin tiap harinya dia nggak pernah makan itu, kayak belut, kepengen. Iya, terus apa sih, bekicot, terus ya tadi kerang. Nah itu apakah keong? Keong ya, maksudnya itu. Keong itu apakah juga aman gitu kalau untuk ibu hamil? Kita asal penanganannya bagus ya. Karena kemarin kalau di misalnya kultur masyarakat tertentu, misalnya Jawa Barat, misalnya mereka biasa makan tutut atau apa itu keong ya, keracunan. Oh, beda dengan yang keongnya sini. Nah, keong beda kayaknya itu, keong sawah atau apa ya, saya juga belum ngerti. Pokoknya kita kan taunya bekicot gitu ya. Bekicot itu mahal. Kalau dari Indonesia diekspor itu di Perancis jadi hidangan mewah, namanya escargot, dikalengkan biasanya. Oh iya. Saya nggak aja deh. Kalau di sini loh, sekilo malah 35.000 ya. Ini bekicot ya, sudah dibersihkan, ya. dipotong-potong. Mungkin bagus, tapi yang saya tahu itu lendirnya bagus untuk kesehatan kulit. Oh gitu. Ya, itu berarti diaplikasikan atau dimakan juga? Bukan dimakan. Apa ya, diekstraksi untuk skincare. Oh ya. Dari itu, ini bekicot kayaknya nih temuan dari Keraton Jogja kalau nggak salah ya. Oh, iya, jadi ini ibu-ibu mulai berburu. Lihat iklannya. Ada iklannya. Nanti memang ini jernih sekali lendirnya itu. Memang dari dulu kalau saya suka berburu bekicot bukan apa-apa. Mengobati luka. Gitesi bukan, untuk gitesi telurnya. Oh ya Allah. Nakal. Bagus kan, telurnya warnanya putih, warnanya kuning, dan telurnya banyak sekali. Saya cari di bawah pagar gitu ya. Itu seperti daging, kalau saya lihat bekicot itu kayak daging gitu ya. Formasi dagingnya nanti tinggal kalau dibuang kotorannya mungkin ya. Kadang saya penasaran rumahnya itu di mana, saya pecat cangkangnya gitu. Ingin tahu gitu ya. Padahal itu melukai ya, semoga Allah mengampuni gitu ya. Tapi dari ini sekarang kok sini, oh iya orang konsumsi, orang ini. Kemungkinan kita harus menghilangkan dulu racunnya. Nah, salah satu cara paling mudah untuk menghilangkan racunnya itu ketika merebus kita tambahkan arang. Ya, karbon ya, arang itu dia akan menyerap racun. Nah, setelah direbus itu baru sudah dipecah kulitnya, dibersihkan, rebus dengan arang. Setelah itu baru kita cuci bersih dan diolah. Mudah-mudahan aman. Tapi kalau pas lagi hamil, sebaiknya menghindari hal yang kayak aneh-aneh. Ini kadang lemah, Mbak. Namanya sistem pertahanan ibu hamil itu kan sedang lemah. Kadang-kadang sedikit saja memicu kejadian-kejadian yang akan mengganggu keselamatan ibu, bayi, atau kadang bisa terjadi keracunan. Nah, ini sebaiknya kita cegah. Tadi kalau bekicot ya, kalau untuk belut gimana? Belut itu malah sumber ininya bagus. Protein. Ya, proteinnya bagus. Tapi itu juga kolesterolnya tinggi sekali. Itu kolesterol tinggi. Ya, sama dengan halnya udang. Udang itu sepele, bagus, tapi itu bagus sekali untuk kecerdasan anak. Tapi sangat tidak bagus untuk mereka yang sudah mengalami gangguan kolesterol. Berarti ya konsumsinya ketika masih muda aja gitu ya, ya masih anak-anak gitu. Anak-anak nanti juga dicek, Mbak. Kalau dia ada bakat gatel atau mungkin alergi ya. Di dalam keluarga ada ada bakat alergi dari udang. Ini sebaiknya kita menghindari aja. Atau konsulkan dulu sama dokter. Kadang bisa kalau kita misalnya alergi, kemudian nanti sama dokter akan dikatakan boleh makan Bu, tapi minum obat alergi dulu ya. Gitu. Bisa ada dokter memberikan kesempatan itu. Karena kalau alergi juga repot ya, ini bisa gatal-gatal semuanya gitu bahaya. Ya. Bahaya, jangan pernah main-main dengan alergi ya. Pada kondisi tertentu itu membahayakan keselamatan nyawa kita juga gitu ya. Jadi konsultasikan apapun yang terjadi pada diri kita kepada dokter bisa. Jadi dokter di fase ke-1 itu, dok saya ada bakat alergi nih. Kalau anak saya begini, kira-kira bagaimana ya dok? Itu bisa kita konsulkan juga. Dan itu tadi ini apa yang dimakan itu juga penting ya. Ya, misalnya kita jarang makan itu, nanti suatu saat setiap ibu atau nenek saya, misalnya makan udang kok pasti kejadiannya gatal-gatal ya. Ini biduren ya, nah sampai bengkak. Iya, bengep ya. Iya, ya mudah-mudahan dengan Mbak Ida, kondisi hari ini kita kupas satu persatu bahwa persiapan ketika seorang ibu hamil itu ada nutrisi-nutrisi yang perlu kita perhatikan. Kita menjadi lebih siap dan ibu-ibu juga semakin yakin dia akan melahirkan generasi yang sehat. Nah, gitu. Iya, jadi ketika hamil sugestinya positif nanti. Iya, tidak ada kecemasan nanti anakku kayak gini iya, gitu ya. Gek-geknya itu bisa diminimalisasi. Nah, kadang kan
pas lahir gitu yang jadi pertanyaan ini, lengkap nggak ya ininya gitu kan. Lengkap tidak artinya itu kita takut ya, ada apa-apa atau sempurna atau tidak. USG udah rutin, tapi kadang masih juga nggak kelihatan gitu. Ya tidak terlihat begitu. Saya hamil aja juga nggak terlihat Mbak, persentase bokong di depan itu numpuk, jadi tidak pernah ketahuan yang satu jenis kelaminnya apa, yang satunya laki memang satunya nggak pernah ketahuan. Jadinya kejutan ya. Iya betul-betul kejutan. Menyenangkan. Baik, ini waktunya ya sudah. Sayang ya. Iya, jam 11 ya. Nanti semoga bisa disambung lagi di lain kesempatan, insya Allah dengan tema yang lain begitu. Mungkin sudah ada gambaran ini Mbak Aulia. Apa ya, enaknya ibu-ibu senangnya. Oke, kita akan menyiapkan menu untuk musim hujan ya. Ya baik ini ya. Mudah-mudahan nggak gampang sakit nanti. Nanti berarti November ya, setelah November itu sudah tambah deras lagi. Sudah kencang ya hujannya ya. Iya, baik. Ditunggu ya pemirsa ya nanti. Kita bisa sehat semua menghadapi musim hujan. Nah, baik. Terima kasih Mbak Aulia kehadirannya. Sama-sama, ya. Mbak Ida. Semoga sehat selalu. Amin, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita Berbicara. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.